Halo semua, perkenalkan kami dari Tasya and the Gang. Saat ini kami akan membahas mengenai stunting. Stunting di Indonesia sendiri masih menjadi masalah serius kesehatan anak. Menurut data Riskesdas 2018, prevalensi stunting pada anak usia 0 sampai 59 bulan di Indonesia adalah sebesar 27,7%. Pada suatu media cetak, Indonesia memasuki peringkat 5 dunia mengenai kasus stunting. Stunting sendiri merupakan kondisi ketika pertumbuhan fisik dan kognitif seseorang terhambat akibat kurangnya asupan gizi yang cukup dalam jangka waktu yang lama, terutama pada periode 1000 hari pertama kehidupan, yaitu dari dalam kandungan hingga usia 2 tahun. Di Indonesia sendiri, masalah gizi juga tidak dapat diremehkan karena masalah gizi juga dapat menyebabkan anak menjadi stunting. Gizi buruk merupakan keadaan di mana seseorang kekurangan gizi makro dan gizi mikro dalam waktu yang lama. Gizi buruk sendiri dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan gizi karena faktor ekonomi, kurangnya akses ke makanan yang bergizi, penyakit, atau kurangnya pengetahuan tentang nutrisi yang sehat. Di Indonesia sendiri, stunting masih sangat-sangat tinggi. Dan stunting dan gizi buruk memiliki dampak yang serius pada kesehatan perkembangan anak seperti pertumbuhan dan perkembangan terhambat, gangguan kognitif, kekebalan tubuh menurun, gangguan kesehatan, rendahnya produktivitas. Berikut ada cuplikan video dari UNICEF mengenai gizi pada anak. Posyandu memiliki peran penting dalam pencegahan stunting dan status gizi pada anak. Survei Status Gizi Indonesia atau SSGI 2022, angka stunting di Jateng masih di bawah stunting nasional sebesar 21,6%. Disebutkan bahwa kasus tertinggi terjadi di Brebes dengan 29,1%, sementara Temanggung 28,9%, dan Magelang 28,2%. Namun, pada saat ini, Posyandu yang merupakan garda terdepan dalam pencegahan stunting, dalam prakteknya kebanyakan metode yang diterapkan saat ini masih bersifat manual, yaitu ketika pemantauan dan perkembangan balita dan kurangnya tenaga kesehatan, maka pelacakan pertumbuhan anak di Posyandu membutuhkan waktu yang lama. Maka dari itu, kami menghadirkan Simozia. Simozia merupakan timbangan otomatis yang terintegrasi dengan aplikasi Android yang dapat melacak pertumbuhan anak dan menilai kondisi gizi pada balita yang berguna untuk mengatasi masalah efisiensi pada pelayanan posyandu. Timbangan digital yang kami bangun berbentuk seperti timbangan pada umumnya, akan tetapi timbangan ini dapat digunakan untuk usia 0 hingga 5 tahun yang dapat dibongkar pasang. Skema dari alat yang kami bangun, di sini kami menggunakan 3 buah sensor, 1 microcontroller, database yaitu Firebase, dan data yang didapat akan ditampilkan pada aplikasi, lalu dilakukan klasifikasi berdasarkan Permenkes RI No 2 tahun 2020. Untuk selanjutnya, di sini kita menggunakan beberapa komponen seperti sensor ultrasonik, NOT MCU, sensor load cell, dan modul HX711, serta full sensor, dan semuanya akan diolah oleh NOT MCU sebagai microcontroller utama. Untuk selanjutnya, akan saya bahas mengenai bagaimana alur penggunaan aplikasi Simozia. Di sini pertama akan tampil dari splash screen ketika membuka aplikasi. Setelah tampilan splash screen, maka akan tampil menu login, halaman login. Nah, di sini apabila kita sudah memiliki akun, maka dapat login. Apabila jika belum, kita tinggal menuju ke halaman register. Setelah berhasil membuat akun, maka akan kembali ke halaman login. Lalu untuk selanjutnya, setelah berhasil login, maka akan tampil ke halaman home screen, di mana di sini akan muncul informasi mengenai nama, usia, status, berat badan, klasifikasi dari pengukuran yang telah dimasukkan. Lalu juga terdapat tombol button tambah data. Nah, setelah menekan tombol tambah data, kita akan masuk ke halaman tambah data, di mana kita dapat mengukur panjang badan, berat badan, detak jantung secara real time. Ketika kita menekan cut pada home screen, maka kita akan berpindah ke detail data. Nah, di sini kita akan melihat seluruh data yang telah dimasukkan melalui tambah data beserta klasifikasi berdasarkan Permenkes No 2 tahun 2020. Setelah itu kita juga dapat melakukan pengeditan data, yaitu panjang badan, berat badan, detak jantung secara real time. Kita juga dapat mengupdate-nya. Apabila kita menekan tombol profil pada halaman home screen, maka kita akan berpindah ke halaman edit profil. Di sini kita dapat melakukan konfigurasi mengenai profil yang kita miliki, berdasarkan bisa dari nama, username, email, dan lain-lain. Dan di sini kita dapat logout dari aplikasi Simozia. Nah, bagaimana? Keren bukan Simozia ini? Dengan adanya sistem ini, maka akan mempermudah dokter atau perawat dalam melakukan pemantauan dan penanganan dalam pertumbuhan dan perkembangan anak yang terintegrasi dengan aplikasi mobile. Terima kasih dan sampai jumpa.